moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, shalom. Ini saatnya kita memberikan persembahan. Amin. Ya, kalau kita memberikan persembahan, aminnya mulai sedikit. Kenapa? Setiap kali kita memberikan persembahan mungkin ada rasa apa ya? Apa sih harus memberi? Tuhan kan nggak butuh uang ya. Tuhan kita adalah Tuhan yang kaya. Tapi salah satu penyebab mungkin saya juga kalau kita memberikan persembahan, aduh kayaknya berat ya. Apalagi kalau offeringnya udah ngomong beri yang terbaik, beri yang terbaik. Mungkin ada satu faktor yang ada dalam kita adalah khawatir. Saya katakan khawatir kenapa? Karena di Matius 6 ayat ke-25, saudara bisa buka bagian yang A. Matius 6 ayat yang ke-25. Saya bacakan saudara ya, yang bagian A saja. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Kata khawatir kalau di bahasa aslinya itu dikatakan merimnau, ya kalau salah mohon dikoreksi, merimnau, yang artinya adalah ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Katanya itu, saya googling sih. Artinya apa? Ketika kita khawatir, berarti kita sedang berada di dalam dua kutub yang berbeda. Di sini dijelaskan bahwa dua kutub yang berbeda itu adalah masa yang sekarang dan yang akan datang. Gimana ya? Saya lagi suka mainan mobil-mobilan Back to the Future. Itu yang mobil itu yang bisa ada mesin waktu, bisa masuk ke waktu yang akan datang atau yang lalu. Nah, di bahasa aslinya dikatakan bahwa kita itu pikirannya ada di badannya ada di sekarang. Sekarang kita, karena kita manusia, kita ada di saat ini, tapi pikiran kita ada di masa yang akan datang. Dan kenapa jadi kecewa? Karena kita melihat kejadian-kejadian yang ada di masa ini, dan kita, wah berarti kalau sekarang begini, aduh ada corona segala macam, wah kedepannya bakal sulit segala macam. Padahal kita nggak tahu di depan ada apa. Dan akhirnya kita mengiyahkan bahwa nanti kedepannya bakal sulit. Mungkin khawatir seperti itu. Jadi badannya sekarang, tapi pikirannya masa depan. Ketika kita berpikirnya masa depan dan berdasarkan yang hari ini, itu berarti kita sedang mengesampingkan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang pasti memberkati kita, amin. Dan Tuhan pasti merancangkan sesuatu yang baik untuk masa depan kita. Jadi ketika kita bilang, aduh nanti gimana ya, nanti begini ya, nanti gitu, itu kita sedang mengesampingkan kerjanya Tuhan. Kita sedang mengkerdilkan kerjanya Tuhan. Dan kalau saudara mungkin pernah mengalami seperti ini, mungkin ketika kita punya sesuatu dan kita tahu kebutuhan kita di depan segala sesuatunya, kita sudah planning segala sesuatu, terus ada yang khawatir di sebelah kita. Biasanya mungkin pasangan kita, ya suami atau istri, ini ke depan gimana ya? Tenang, udah ada kok berkatnya. Kenapa sih orang kok bisa bilang tenang, bisa bilang jangan khawatir? Berarti kalau orang bilang jangan khawatir, orang tersebut tahu kebutuhanmu. Betul? Ketika pasangan kita ngomong, ini cukup nggak ya buat bulan ini? Tenang, gak usah khawatir. Berarti pasangannya punya cukup untuk mencukupi kebutuhanmu ke depan. Mungkin seperti itu. Ketika Tuhan bilang, gak usah khawatir, jangan khawatir. Saya percaya dan sangat percaya karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Makanya Dia bisa bilang jangan khawatir. Kalau kita nggak bisa bilang jangan khawatir, ya kita nggak tahu dong. Kita harus bisa meyakinkan bahwa orang yang kita bilang jangan khawatir itu ada dalam keadaan yang
baik-baik saja, betul? Dan saya percaya ketika Tuhan bilang jangan khawatir, berikan yang terbaik, nggak usah khawatir ke depan gimana, karena Tuhan tahu setiap kebutuhan kita. Amin. Mari kita angkat yang persembahan kita beri yang terbaik. Nggak usah ada rasa khawatir bahwa ke depan akan bagaimana, karena kalau Tuhan bekerja dalam hidup kita, pasti segala sesuatu rancangan yang terbaik itu ada di dalam kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang angkat setiap khawatir kami Tuhan. Biar kami boleh memberikan yang terbaik Tuhan. Ini bukti dari iman kami Tuhan. Kami mau kesampingkan setiap khawatir kami, tapi Engkau bekerja dalam hidup kami. Kami percaya Engkau adalah pembuka jalan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan persembahan ini. Biar kiranya Engkau yang melihat setiap tangan-tangan terangkat. Engkau berkati setiap orang yang memberikan persembahan. Biar kiranya kami boleh memberikan persembahan ini dengan hati yang sukacita. Terima kasih Tuhan. Kami mau beri persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang percaya katakan amin. Mari memberi dengan sukacita. Bulan ini saya akan berbicara tentang purpose atau tujuan hidup yang Tuhan beri, yang Tuhan kerjakan bagi kita. Setiap kita yang diselamatkan oleh Tuhan, ada tujuan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita nggak kebetulan kenal Tuhan. Kita nggak kebetulan diselamatkan oleh Tuhan, namun Tuhan mau kita menggenapi tujuan Tuhan. Tuhan memberi kepada gereja ini visi kota di atas bukit. Apa itu kota di atas bukit? Kita melihat kota di atas bukit adalah gereja lokal yang bangkit. Setiap kita bangkit untuk menjadi terang dan garam dunia. Hanya ketika kita semua bangkit, barulah gereja Tuhan menyatakan kemuliaannya. Barulah garam dan terang itu nyata, dan dunia ini mengenal Tuhan. Kerajaan Allah dilebarkan. Itu sebabnya boleh tampilkan LCD saya. Misi kita adalah membangun generasi cemerlang dan unggul dalam komunitas. Apa artinya sih ketika kita berkata kita membangun generasi yang unggul dan cemerlang? Itu tidak lain adalah kita membangun pribadi-pribadi kita. Kita membangun gereja Tuhan semakin serupa dengan Kristus. Kristus tiada cacat celahnya. Itu sebabnya dia berkata, akulah terang dunia. Ketika dia ada di dunia, dia menjadi berkat bagi dunia ini. Tapi ketika Tuhan kembali dalam keterangkatannya ke surga, dia berkata, kamulah terang dunia, kamulah garam dunia. Jadi saudara, bagaimana kita menggenapi visi dan misi yang dari Tuhan? Kalau kita semakin cemerlang, semakin unggul seperti Tuhan. Pagi hari ini saya akan bicara tentang Yesus. Siapakah Yesus? Kita akan bicarakan tentang keilahian dan keinsanian Yesus. Mari kita buka di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai dengan 10. Mari Bapak Ibu baca Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai dengan 10. Sudah dapat di Alkitab Bapak Ibu, beri tanda. Ayat ini sangat penting buat kita untuk mengetahui Yesus, baik keilahian maupun keinsaniannya. Kenapa saya katakan tadi tujuan kita menjadi seperti Yesus? Tujuan kita menjadi serupa seperti Yesus.
Buat beberapa orang, jangankan ingin menjadi serupa seperti Yesus, bahkan tentang siapakah Yesus saja banyak orang yang tidak bersepakat. Ataupun kalau mereka menyebut Yesus, mengapa saya harus mengikut Yesus? Kenapa? Karena ada berbagai pemahaman tentang siapakah Yesus. Iman tentang Yesus Kristus, iman kepada Yesus Kristus itu menjadi pokok yang sangat penting. Buat orang di luar sana yang tidak mengenal Yesus dengan benar, maksudnya adalah apa? Ketika kita bicara keilahian dan keinsanian, kita percaya Yesus adalah anak Allah. Tidak lain adalah istilah dari Yesus adalah Allah sendiri. Yesus adalah Tuhan yang layak disembah. Namun uniknya Kristen, Yesus bukan hanya tinggal dalam kealahannya, di singgasana dalam kemuliaan, namun dia turun ke dunia, berinkarnasi dalam rupa manusia, itu yang disebut kita keinsaniannya. Dan inilah Yesus yang kita kenal. Saudara, kita baca dulu ayat-ayat ini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara perhatikan, dari ayat-ayat ini kita akan lihat keilahian dan keinsanian Yesus. Siapa dia? Dia Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Dia adalah 100% Allah yang kita pahami, namun dia juga 100% manusia. Seperti yang saya katakan tadi, beriman kepada Yesus atau beriman tentang Yesus, ini banyak yang tidak bisa dipahami oleh orang di luar sana. Jangankan jadi seperti Yesus, siapa Yesus saja perlu kontroversial di luar sana. Tapi saudara, pagi hari ini saya akan bicarakan tidak keilahian ya, tapi keinsaniannya. Kalaupun hanya Yesus sebagai insani, artinya poin saya yang pertama, Yesus mengosongkan dirinya. Coba lihat di ayat yang ke-6, next slide. Ketika Yesus mengosongkan dirinya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya. Saudara lihat, sulit buat kita memahami Yesus adalah Allah 100%, namun juga manusia 100%. Dan ketika dikatakan mengosongkan dirinya, artinya apa? Apakah Allah dalam Yesus sudah tidak ada lagi sebagai Tuhan, sebagai Allah? Hakikatnya ia tetap adalah Tuhan dan Allah. Namun ketika dia mengosongkan dirinya, artinya apa saudara? Hakikatnya tetap tidak berubah, tetapi hak-hak keistimewaannya dia tinggalkan. Hak-hak istimewa yaitu apa?
dia tidak terbatas. Tapi ketika dia jadi manusia, dia membatasi dirinya. Dulu dia Allah yang bisa ada di mana saja, omnipresent. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia terikat dengan ruang dan waktu. Dia nggak bisa sama-sama ada di Yerusalem sekaligus ada di Galilea. Kalau dia mau ke Galilea dari Yerusalem, dia berjalan kaki atau sebaliknya. Dia terikat dengan waktu. Dia hanya bisa hadir di satu tempat di waktu tertentu. Misalnya kalau pagi dia ada di rumah A, dan untuk pergi ke rumah B dia harus menempuh jalan dengan waktu tertentu. Dia nggak bisa bersamaan. Itu artinya mengosongkan dirinya. Hak keistimewaannya dia tinggalkan. Yesus omniscience. Dia maha tahu sebagai Allah dan Tuhan. Tapi ketika dia jadi manusia mengosongkan dirinya, apa yang terjadi saudara? Dia ada waktu dia heran tentang hal sesuatu. Kenapa dia heran? Dia tidak menggunakan, dia mengosongkan hak kemahatauannya. Nah kita baca ayatnya, Yesus heran. Kenapa harus heran? Karena dia mengosongkan dirinya. Dia yang harusnya disembah, dia menjadi manusia. Jadi saudara, betapa ajaibnya Yesus itu bagi kita. Taruhlah saudara, ketika kita melihat Yesus dalam keilihan dan keinsanian, kita nggak bisa tuntas. Tapi hari ini kita akan bicara dulu. Di sini kita akan bicara tentang bagaimana dia tidak mempertahankan hak keistimewaan, keunggulan, keajaiban, kemahakuasaannya, tentang kealahannya ketika dia mengosongkan diri. Itu yang harus kita pahami. Jadi Yesus tetap 100% Allah dalam hakikatnya. Tapi ketika dia menjadi manusia, dia meninggalkan hak-hak keistimewaan, hak-hak kemuliaan. Kalau dia datang dalam kemuliaannya, dalam kekuasaannya, tidak ada satupun manusia dapat bertahan di hadapannya. Bukankah dia Allah yang kudus? Ketika sesuatu yang sangat kudus berhadapan dengan ketidakkudusan, habislah seperti hadirnya terang di tengah kegelapan, sirnalah kegelapan. Seperti hadirnya panas di tengah kebekuan, hilanglah kebukuan itu. Es mencair saudara. Itu sebabnya dia perlu mengosongkan dirinya. Artinya dia tetap Tuhan, tidak menjadi 100% Allah. Dia menjadi 100% manusia. Namun ketika dikatakan mengosongkan dirinya, itu untuk saya dan saudara. Itu untuk manusia. Karena kalau tidak, siapa yang sanggup bertahan di hadapannya? Siapa yang sanggup berdiri di hadapan? Jangankan berdiri, mendekat atau kena pengaruhnya saja, sungguh kita semua akan binasa. Amin. Jadi saudara harus paham, ketika Tuhan mengosongkan diri, dia tidak berubah semata-mata jadi manusia tok. Hakikat atau esensi kalian itu, tapi hak kemuliaan, hak kebesarannya dia tinggalkan. Paham ya saudara? Nah saudara, poin yang berikutnya saya mau bagi adalah, next slide, Yesus menjadi sama dengan manusia dalam keadaan sebagai manusia. Saya akan bicara sebagai anak manusia. Saudara, kenapa saya mau jadi seperti Yesus?
Dan sebelum saya menjadi seperti Yesus, saya mesti kenali siapa Yesus. Saya mesti ikuti dia. Saya mesti sembah dia. Saya mesti jadi sesuatu yang berbeda terlebih dahulu. Sebelum saya menjadi serupa dengan dia, sebelum saya menjadi serupa, saya harus mengikuti dia. Dan kenapa saya mau ikuti dia? Kalaupun Yesus, kita tanggalkan segala keilahiannya, dan Yesus sebagai anak manusia, saya tetap memilih Yesus daripada hal yang lain, orang yang lain, atau siapapun juga di dunia ini. Kenapa? Karena dalam kemanusiaan Yesus, ini keajaiban Yesus ya. Ketika dia merendahkan diri, dia memilih menjelma jadi manusia. Dan dalam kemanusiaannya, dia sungguh ajaib. Kenapa? Kenapa saya tetap akan pilih? Kalaupun singkirkan dulu keilahiannya, singkirkan dulu. Kenapa saya tetap akan pilih Yesus? Saya nggak pilih tokoh yang lain. Kenapa? Karena tidak ada yang seperti Yesus. Buktinya apa? Yesus punya keunggulan, kecemerlangan di antara sekian manusia. Dalam tokoh-tokoh pemimpin yang hebat, dimanapun juga, siapapun juga, tidak ada yang seperti Yesus. Apa maksudnya? Yesus tidak punya nafsu, tidak bernafsu kepada hal-hal yang duniawi. Ada 3 hal duniawi yang sangat ditakuti dan sangat menjatuhkan orang, dan itu semua dihadapi orang. Pertama, kita sebut saja ya, 3 wanita. Yesus begitu populer di zamannya. Yesus begitu menarik perhatian orang. Namun kita baca di dalam firman Tuhan, tidak ada skandal Yesus dengan seorang wanita. Bahkan Yesus menaikkan moral soal seksualitas, moral soal hubungan antara lawan jenis, bahkan sama jenis, dengan hubungan yang paling tinggi. Kalau engkau mengingini wanita di dalam hati saja, engkau sudah berzina. Siapa manusia yang seperti ini? Jangankan punya skandal dengan wanita, apalagi kalau Yesus cepat jatuh cinta atau banyak jatuh cinta. Ya, dengan seorang wanita saya kira nggak menemukan di Alkitab. Apalagi dia mengajarkan untuk memiliki banyak pasangan, berpoligami misalnya. Kita nggak bisa ketemukan Yesus seperti itu. Itu yang membuat saya akan ikut Yesus. Yesus adalah orang yang lepas dari nafsu berkuasa. Betapa orang-orang ingin menjadikan dia raja, mengangkat dia sebagai pemimpin, tapi Yesus meninggalkan mereka. Yesus bukan seorang yang gila kuasa. Dia menyatakan bahwa apa artinya kuasa. Hari-hari ini sebentar lagi kita akan menghadapi pilkada dalam pemerintahan kita. Mulai ramai saudara, ya, bulan Desember rencananya ya. Di luar sana orang begitu menggebu untuk mencapai kekuasaan. Untuk introspeksi kita juga kadang-kadang mengerikan. Di gereja juga bisa lewat organisasi. Orang begitu menggebu-gebu untuk berambisi untuk yang namanya jabatan atau kedudukan. Tapi Yesus adalah teladan yang luar biasa. Kebayang kalau Yesus mengajarkan sesuatu
yang bertentangan, tentu saya nggak akan ikut Yesus. Tapi hari-hari ini coba lihat, agama pun dipolitisir. Agama dipakai alat politik, saudara lihat ya. Menggunakan ayat-ayat agama. Yesus justru bertentangan dengan hal itu. Yesus tidak berambisi soal hal materi. Bahkan Yesus membersihkan bait Allah dari roh perdagangan, dari roh cari untung. Siapa pemimpin yang model kayak gini yang bisa kita ikuti? Tidak lain. Jadi saya katakan, kalaupun Yesus keelihayan kita singkirkan terlebih dahulu, tidak dapat kita ikut. Kita cari pemimpin yang seperti ini, tokoh yang seperti ini. Jadi kalaupun kata orang dia sekedar nabi, dia melebihi nabi dari segala nabi. Kalaupun orang berkata dia pemimpin yang paling bijaksana, dia pemimpin yang paling bermoral, dia pemimpin yang paling berintegritas. Kenapa? Yesus menerangkan kita siapa dia dan apa ajarannya. Kalau ada ajaran, kalau ada pengajar yang menggunakan ajaran untuk mempolitisir, untuk menjadi komoditas, orang bilang menjual agama demi kepentingan politik atau kepentingan ekonomi. Saya percaya itu pengajar dan ajarannya adalah ajaran yang keliru. Saudara lihat betapa ajaibnya Yesus ketika dia menjadi anak manusia. Jadi saudara, saya tidak akan memberi banyak ayat referensi, tapi saya pengen saudara jadi pembelajar. Pulang dari sini coba saudara renungkan yang saya katakan tadi. Yesus bebas dari hawa nafsu seksual. Yesus bebas dari hawa nafsu ambisi kekuasaan jabatan. Yesus bebas dari ambisi nafsu soal lahiriah, soal materinya. Siapa pribadi yang seberintegritas seperti Yesus? Siapa pribadi kalau dipakai definisi yang sedewasa, sematang pribadi Yesus? Saudara tidak dapat menemukan di tempat ini. Dan itu cukup buat saya untuk berkata, Yesus, aku akan ikut Engkau. Apalagi kalau kita dapat pewahyuan, Yesus bukan sekedar manusia, tapi dia adalah Allah. Apalagi kalau kita dapat pewahyuan, dia adalah Allah. Kenapa dia berinkarnasi menjadi manusia? Yuk kita bahas lebih lanjut dalam kemanusiaan Yesus. Tadi dia kosongkan diri jadi ambil rupa seorang manusia. Next slide. Ayat yang ke-7. Dia bukan hanya mengosongkan diri jadi manusia, bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Dalam keadaan manusia, ia telah merendahkan dirinya. Teladan yang sungguh luar biasa. Jadi manusia saja, berinkarnasi jadi manusia sesuatu yang luar biasa. Tapi Yesus ambil langkah selanjutnya. Harusnya dia sebagai Allah, dia bisa memilih. Aku akan lahir dari keluarga bangsawan. Aku bisa memilih lahir di istana. Aku akan memilih orang lahir dari ayah dan ibu seperti karena dia adalah Allah. Dia bisa menentukan. Kita nggak bisa menentukan siapa kita, lahir di mana, suku apa. Tapi seharusnya Yesus bisa melakukan itu, betul? Dia bisa berkata, aku nggak mau lahir
Yesus melakukan ini. Dia memilih merendahkan diri. Semua pilihan yang sangat kontradiktif. Waktu kecil kita semua suka bermain. Saya ingat satu permainan yang saya sangat rindukan. Itu lagunya Abad Lalu. Jadi itu menunjukkan usia si pembicara biasanya. Lagunya begini. Papaku Pangeran Charles, mamaku Lady Diana. Ada yang ingat gak? Kalau ingat berarti umurnya gak jauh dengan saya. Dulu kita berimajinasi seperti itu. Kita pengen kalau boleh lahir dari keluarga yang berbeda, suku yang berbeda, negara yang berbeda mungkin. Karena negara kita seperti ini mungkin ada pergumulannya. Sebabnya banyak orang yang punya teologi escapisme, pengen keluar dari latar belakangnya, kampung halamannya. Tapi Yesus sebaliknya. Yesus memilih posisi terendah. Yesus memilih kebalikan dari pilihan kebanyakan orang. Dia pilih merendahkan diri. Konsekuensi pilihannya buat dia, wow, sangat besar. Tapi ada konsekuensi pilihan dia, bukan buat dia, tapi buat yang lain. Pemimpin-pemimpin yang ada akan berusaha untuk naik setinggi-tingginya. Pemimpin-pemimpin yang ada akan berusaha kalau perlu memanipulir bawahannya supaya dia berada di puncak. Dengan segala cara, dengan kontrol, dengan siasat, dengan tipu muslihat. Yesus sebaliknya. Saya berdoa, saudara kenali siapa Yesus. Bahkan dalam kemanusiaannya, dalam pilihannya. Kalau buat saya, dia adalah Tuhan. Dia bisa menjawab. Nggak perlu jadi baik. Dia langsung dewasa saja, supaya tidak mengalami pergumulan dalam kehinaan kandang, dikejar oleh Herodes, melarikan diri ke Mesir. Dia perlu bertumbuh, tapi dia memilih merendahkan diri. Dia pilih merendahkan diri. Artinya apa? Dia bersimpati. Dia menempatkan diri di tempat terendah, terhina, terbawa dari kemanusiaan. Dia ada di pihakmu ketika engkau dalam titik terendah hidupmu. Dia ada di pihakku ketika aku di tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina, tempat yang paling tidak disukai, tidak diinginkan. Itulah Yesus dalam kemanusiaan. Kenapa saya memilih dia untuk jadi pemimpin iman saya? Kenapa saya beriman kepada Yesus Kristus? Siapapun engkau, apapun keadaan, Yesus hadir di sana. Yesus hadir di sana. Yesus hadir di sana. Tidak ada yang terlalu rendah, terlalu hina untuk dijamah oleh Tuhan. Dan tidak ada tempat terendah, terhina, setidak berdaya apapun juga untuk dapat ketemu dengan yang namanya
Yesus yang namanya Juru Selamat. Itulah Yesus, pemimpin imanku. Saya berdoa saudara juga akan berkata, itulah pemimpinku juga, pemimpin iman. Amin. Saudara bisa katakan haleluya. Haleluya. Wow. Dia kosongkan diri. Dia tinggalkan hak-hak kemuliaannya, kebesaran. Dia jadi manusia, terikat dengan ruang dan waktu. Dia hanya memilih posisi yang paling rendah. Firman Allah selanjutnya berkata apa? Ayat yang ke-8. Dalam keadaannya sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Semua pemimpin yang lain akan menghindari yang namanya kematian. Apalagi mati disalib. Bicara kematian saja, orang berharap terluput dari kematian. Orang berharap doakan yang sudah mati. Tapi dia menempuh kematian. Tidak cukup dalam posisi kerendahan, tapi dia lebih jauh turun dalam kematian. Dan kematian bukan karena dia. Kematiannya untuk manusia, untuk engkau dan saya. Adakah pemimpin yang mau bayar harga sejauh ini yang saudara bisa temukan? Dia boleh mungkin menyangkal dirinya, tapi namun sampai satu titik dia menyerahkan nyawanya. Dia menyerahkan hidupnya, bukan karena dia, bukan untuk dia, bukan, tapi karena dosa kita, karena pelanggaran kita. Dan cara matinya kalau boleh, cara mati yang sukses. Saya nggak tahu cara mati yang sukses gimana ya, atau cara mati terhormat mungkin orang berkata. Tapi cara mati yang mengerikan, cara mati yang memalukan. Saat itu salib adalah sebuah penghukuman yang paling maksimal sebelum orang mati. Tujuannya adalah kematian, namun proses kematiannya lewat salib adalah sesuatu yang paling menyengsarakan. Ketika orang harus tergantung, ketika syarat, ketika segala bentuk jaringan segala macam itu mendapat siksaan yang paling maksimal. Saya tidak tahu membahasakannya dengan bahasa biologi, tapi secara fisik itu hukuman yang paling menyakitkan. Secara psikologis itu hukuman yang terberat. Secara sosial itu hukuman yang paling memalukan. Kita sering lihat Yesus tersalib, masih ada yang menutup bagian kemaluan, tapi sesungguhnya dia telanjang di atas sana. Sungguh direndahkan, dipermalukan, disiksa. Pemimpin mana
yang mengambil sikap moral seperti ini. Tidak ada, saudara. Tidak menemukan. Haleluya. Jadi kalau Yesus saja sebagai manusia saja sudah mengungguli siapapun yang layak kita jadikan pemimpin iman, apalagi kalau kita bicara keilahiannya. Sampai di mati saja, motif kematiannya saja dia yang mengajarkan sahabat yang terbaik adalah sahabat yang mau mati bagi sahabat. Jadi motif kemanusiaan saja tidak ada yang serupa seperti Yesus. Tidak ada yang serupa seperti Yesus. Itu sebabnya Yesus menjadi teladan kita. Next slide. Tadi mati dalam dosa ini ya. Tadi saya sudah jelaskan. Next slide. Sebabnya Yesus menjadi teladan buat kita. Jangan bilang teladan ilahi dulu, teladan kemanusiaan saja. Gak ada teladan yang lain sebaik Yesus. Itu sebabnya biar dari mulut kita keluar Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Buat roh kita sudah suatu kepastian, tapi bahkan buat jiwa kita, ketika kita renungkan, ketika kita coba kecap, sebabnya firman Allah berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah jiwamu berpadanan dengan Yesus, saudara. Haleluya. Kalaupun mau dipakai usaha manusia, dalam tanda petik ya, karena kita nggak bisa diselamatkan oleh usaha manusia ya, tapi maksudnya keteladanan sebagai manusia saja. Ini tokoh yang luar biasa. Amin. Ini tokoh yang paling inspiratif. Ini tokoh yang paling integratif. Bahkan mungkin idenya sangat inovatif. Bukan? Ada pemimpin yang seperti ini yang patut kita teladani. Kalau orang hari-hari ini dalam tanda petik pengen self improvement, pengembangan diri, kira-kira pengembangan diri model yang paling bermoral, yang paling etis siapa? Yesus. Haleluya, haleluya. Kalau seolah-olah dalam tanda petik ya, kita dengan usaha kita, sekali lagi kita diselamatkan bukan dengan usaha kita, tapi maksudnya kalau usaha kita, usaha kemanusiaan kita, tekad kita, kehendak kita untuk jauh lebih baik, untuk meneladani seorang Yesuslah model yang paling sempurna. Sebabnya yang terakhir poin yang saya mau bagikan saudara, ayat 10. Next slide. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan
dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yesus pada akhirnya karena keunggulannya, karena kecemerlangannya, dia kalau tidak menjadi batu sandungan, dia menjadi batu penjuru buat kita. Batu penjuru adalah menjadi tolak ukur kita. Batu penjuru jadilah penentu hidup kita, menjadi dasar kita membangun iman kita selanjutnya, atau menjadi batu sandungan buat orang-orang. Cuma ada dua pilihan. Jadikan Yesus batu penjuru hidup. Firman Allah katakan batu yang diletakkan Allah sebagai batu penjuru dibuang oleh tukang-tukang bangunan, orang agamawi. Kenapa? Karena jadi batu sandungan. Kita belum masuk kepada kealahan. Biarlah setiap lutut bertelut. Kalau hari ini orang bertelut karena dia telah mengenal siapa Yesus, walaupun baru dari satu sisi keinsanian, orang itu harus bertelut. Apalagi ketika orang mengenal keilahian. Haleluya, haleluya. Sebentar nanti kita makan perjamuan kudus. Setiap kali kita makan perjamuan kudus, kita mengingat akan Dia. Apa yang Dia lakukan? Dia Allah yang menjelma, berinkarnasi jadi manusia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, bahkan taat sampai mati. Mati dengan cara disalib. Tapi puji Tuhan, kita tidak hanya kenal Yesus sebagai anak manusia, tapi kita kenali Dia sebagai anak Allah. Kita akan bicara excellent. Tapi intinya pagi hari ini, kalau ada orang baru melihat kemanusiaan saja dari Yesus, dia sudah selayaknya bertekuk lutut. Karena hari ini Dia datang sebagai penyelamat, sebagai pengampun, sebagai pendamai. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa. Siapa yang percaya kepadanya hidupnya akan diubahkan, diberi hidup yang baru. Namun buat mereka yang merasa Yesus adalah batu sandungan, akhir nanti ketika Dia datang kali yang kedua, karena ketika Dia datang kali yang pertama, Dia membawa pendamaian, Dia membawa penebusan, Dia membawa anugerah, Dia membawa segala berkat-berkat pendamaian. Dan ini waktunya kita untuk bertekuk lutut kepada batu penjuru itu. Namun ketika Dia datang kali yang kedua, Dia akan menjemput orang-orang pilihannya. Namun mereka yang tersandung dengan batu itu, pada saat itu juga mereka akan bertekuk lutut. Tetap akan bertekuk lutut. Tapi sadar kemudian, sesal kemudian, tidak ada gunanya. Mereka akan tahu siapakah Tuhan itu. Dalam kemanusiaannya saja sudah begitu unggul, apalagi dalam keilahiannya. Dan biarlah nanti ketika kita makan perjamuan kudus, kita mau berkata, Tuhan, aku mengingat Engkau, siapa Engkau sesungguhnya. Tapi jangan pernah lupa, apa tujuan menjadi manusia, supaya aku diserupakan dengan Engkau. Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Seperti Yesus, seperti Yesus. Itu saja yang kupinta dalam jalanku sampai ke surga.
saya mau seperti Yesus. Lagu lama, tapi saya berdoa kita menyanyikan ini. Amin. Dia jadi manusia untuk menunjukkan Haleluya. siapa manusia sesungguhnya dalam kejatuhannya. Namun dia jadi manusia juga untuk menunjukkan Haleluya. bagaimana kita diselamatkan dari kejatuhan kita, menjadi manusia yang seharusnya di hadapan Allah. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Saya memastikan Bapak Ibu telah mengambil perjamuan kudus. Kalau ada yang belum mengambil boleh angkat tangan. Nanti biar pelayan di belakang boleh mengantarkannya kepada Bapak Ibu. Ya. Yesus. Haleluya. Seperti Yesus. seperti Yesus. Ada banyak berkat dalam perjamuan kudus. Ada banyak berkat. Tapi sebelum berkat itu datang kepada kita, terberi dahulu. Biar ini menjadi ucapan syukur kita. Biar ini menjadi penyembahan kita. Biar ini menjadi persekutuan kita dengan Tuhan. Coba saudara, kami kembalikan lagi poin yang Yesus adalah teladan kita. Saya nggak mengambil perjamuan kudus seperti biasa, tapi saya pengen saudara ada berkat khusus. Coba saudara baca ayat ini. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup bersama kita dengan Tuhan
kita juga merendahkan diri seperti Yesus. Saya miskin di dalam roh. Saya manusia celaka. Saya butuh anugerah Allah. Saya merendahkan diri. Saya bertobat, saya merendahkan diri. Maka kita didamaikan oleh Allah. Kita terima anugerah Allah. Namun hari-hari ini Tuhan mau curahkan berkat yang lebih besar kepada kita. Ketika engkau dan saya bersekutu sebagai satu gereja, bersekutu sebagai satu keluarga. Ayat ini berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam koinonia kita, dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita, menaruh pikiran, perasaan seperti Yesus. Maka pria-pria berkata, kepada istri, aku adalah kepala, tapi aku merendahkan diri. Ada banyak kesalahan, ada banyak ketidakmampuan, ada banyak kelalaian yang dilakukan oleh suami. Bisakah istri juga berkata, aku merendahkan diri? Ada kekurangan, ada kelemahan. Itu sebabnya aku butuh anugerah Tuhan. Ketika kita taruh pikiran dan perasaan seperti Kristus, persekutuan kita akan dipulihkan. Dan ketika persekutuan kita dipulihkan, ketika saudara diam dengan rukun, kesanalah berkat Tuhan diberikan. Berkat kesejahteraan, berkat kesembuhan, berkat pemulihan. Suami, cari istrimu pagi hari ini gitu. Beranjak dari tempat engkau berdiri, hampiri istrimu. Haleluya. Haleluya. Mari bersekutu dengan keluarga-keluarga yang ada. Anak cari orang tuamu, orang tua cari anakmu pagi hari ini. Kalau saudara tidak ada keluarga, saudara cari teman, cari sahabat. Tidak ada yang bertemu sendirian pagi hari ini. Silakan pemain turun, cari keluarga saudara. Silakan singkat turun, cari keluarga saudara. Sebelum kita ambil perjamuan kudus, mari berkatalah suami kepada istri, kepada anak, aku merendahkan diri. Aku merendahkan diri. Saya beri kesempatan saudara, tidak perlu lihat yang lain,
Tidak perlu saudara mari. Orang istri berkata kepada suami, anak berkata kepada orang tua berkata kepada anak. Maka saudara dapat berkat pagi hari ini. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mari ambil roti. Haleluya. Saya mau saudara ini menjadi teladan buat saudara. Bahkan Bapak Ibu, hai pria-pria, engkau boleh mengajar keluargamu juga untuk buat perjamuan kudus di rumah. Mungkin sebulan sekali. Hai pria-pria, jadilah imam. Dan ketika satu dengan yang lain merendahkan diri, apa artinya? Bukan sekedar kata-kata, tapi ketika kita merendahkan diri, kita sedang berkata, Tuhan, aku butuh anugerah. Anugerah hanya mengalir ke tempat yang rendah. Pengurapan hanya mengalir ke tempat yang rendah. Allah menentang orang yang congkak, tapi orang yang merendahkan diri mendapat anugerah dari Tuhan, mendapat kemauan, mendapat kemampuan untuk melakukan kehendak Tuhan. Itu yang kita butuh sekarang, dan itu yang diteladankan oleh Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Mari angkat roti dengan tangan kanan sebelum kita makan. Dengar pembacaan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. Haleluya. Dan sesudah itu ia mengucap syukur, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, ingat betapa dia mulia dengan hakikat kealahannya. Namun dia mengosongkan diri, dia tinggalkan hak-hak kemuliaan. Dia menjadi manusia, dia merendahkan diri, bahkan mati buat engkau dan saya. Biar pagi hari ini kita bersepakat, kita mau ingat dia meneladankan kita untuk merendahkan diri. Dia datang untuk melayani engkau dan saya. Maukah engkau melayani keluargamu, suami-suami yang
Haleluya. Mari kita makan dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Pegang cawan dengan tangan kanan sebelum kita minum. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu membuktikan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita mengingat perbuatannya bagi kita, kematiannya. Haleluya. Mari minum dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari sembah Dia pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Ucapkan syukur pada Dia pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Thank you, Jesus. Karena yang lemah dikuatkan, karena yang miskin dibuat kaya, karena yang buta dicelnikan. Thank you, Jesus. Itu perbuatannya bagi kita. Haleluya. Mari bersyukur. Kalau engkau dalam kelemahan dikuatkan, kalau engkau dalam kebutaan telah dicernikan, kalau engkau dalam
Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus, persekutuan penyertaan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati seluruh keberadaanmu. Roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Segala yang ada padamu diberkati, dijadikan engkau kepala bukan ekor, terus naik bukan turun, karena Tuhan menghendaki engkau cemerlang dan unggul. Itu sebabnya Tuhan membuat engkau garam dan terang dunia ini, pembangun kota di atas bukit. Biarlah orang-orang melihat bahwa engkau semakin diubahkan, semakin seperti Yesus, dan mereka memuliakan Bapa di surga. Dan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang rindu menjadi semakin seperti Yesus, katakan, mari bersorak-sorai.